Hai, Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu mengkonsumsi vitamin dan jaga imunitas tubuh. Masih dalam suasana PPKM, it's okay. Dan kita masih hadir berdua gini, masih dengan cerita hijrah. Kecanduan ya? Dari Utami Kecanduan dan Benua. Kecanduan kehadiran Pablo di hijrah. Sebenarnya hanya karena kita nggak tahu mau ngapain dan nggak bisa kemana-mana juga. Selama PPKM. Selama PPKM. Nanti setelah PPKM, hijrah tinggal dia sendiri. Ya nggak apa-apa, nanti aku undang Ustadz yang keren. Boleh kan? Sekeren-kerennya Ustadz nggak akan lebih keren dari Pablo. Boleh kan? Hah? Aku undang Ustadz yang keren. Boleh. Aku ngefans sama Ustadz Khalid Basalamah. Oh bisa. Boleh ya? Oke. Oke, nah daripada kita nggak melakukan apa-apa PPKM gini ya, biar bermanfaat kita discuss aja tentang hijrah, tentang Islam, yang dimana kita di sini bukan seorang ahli, juga bukan seorang ustadz atau ustazah, tapi kita sama-sama belajar, discuss, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari kajian-kajian yang aku baca dan aku dengar, aku catet, terus nanti kita bisa jadi sharing gitu. Kalian juga boleh komen di bawah atau kasih masukan, mungkin aja yang denger di channel ini lebih baik ilmunya ya daripada kita gitu. Silakan komen aja apapun itu ya. Meskipun kita nggak pernah baca, nggak apa-apa. Kurang ajar. Ya kan kemarin dibaca, kan dia kan dibaca sama yang admin kita. Kemarin kita udah bahas tentang rumah tangga, udah pernah sharing kamu juga tentang kamu ternyata mantan pengguna narkoba. Sekarang tadi sih baru aja aku ngedenger kajian di dalam beberapa ustadz referensi aku ya, bahwasannya kita itu ustadz yang lemes itu ya? Nggak boleh gitu. Nggak, kan benar ada satu ustadz yang kamu sering tonton tuh, aku suka lihat tuh. Itu namanya lemah lembut, kan tergantung pembawaan dari cara ceramahnya beliau. Ada yang menggebu-gebu, ada yang humoris, ada yang cepet, ada yang lembut. Ustadz Khalid lemah lembut tapi bagus, masih tegas. Kalau itu bukan lemah lembut, kurang imun. Itu memang dia memang pembawanya kayak gitu. Tapi kan yang disampaikannya loh, poin yang disampaikannya itu yang berguna buat kita ya. Betul. Jadi tadi aku dengar tentang tema bahwasannya itu kita tidak boleh tamak terhadap jabatan, harta dan jabatan. Nah, jadi nggak boleh. Kayak misalnya kamu nanti bisa nyalon, misalnya jadi wali kota sebuah negara gitu, tuh nggak boleh tamak dan nggak boleh. Wali kota sebuah kota ya? Iya. Bukan wali kota sebuah negara? Enggak. Berarti presiden sebuah negara? Iya. Tadi kamu salah ngomong. Wali kota sebuah kota, benar? Iya, tadi kamu bilang wali kota sebuah negara. Oh iya? Dia diputar dah kan? Oh iya, maaf. Iya, oke. Gitu. Jadi ini menarik juga loh. Karena aku udah beberapa catatan yang aku tulis juga, ada ayat-ayatnya juga. Ada nggak yang mau kamu sampaikan tentang tema kali ini? Ini aja sih, kan namanya kita sebagai seorang muslim itu kan harus berikhtiar, ya kan? Harus berikhtiar, usaha jalan, doa juga jalan. Tetapi dalam hal kita misalnya mendoakan satu keadaan pemerintah kita yang sekarang atau negara kita yang sekarang, ikhtiarnya adalah bagaimana kita terjun di dalam dunia politik. Terjun di dalam dunia politik, mungkin kita nyalonin sebagai wali kota, bupati, atau mungkin presiden, atau mungkin anggota DPR gitu kan. Nah, dalam Islam itu kalau kita mau mencalonkan diri sebagai pemimpin, itu seperti apa? Sangat boleh, dianjurkan. Kan kalau kita mempunyai kapasitas ya, ini menurut seorang penyair di negeri Arab, penyair bahasa Arab di sana, ada istilah adalah aib seseorang yang dia tidak menggunakan potensinya 100%, itu merupakan sebuah aib. Jadi kalau misalnya kamu tahu kamu tuh punya kapasitas untuk memimpin 100% nih, kalau kamu nggak gunakan berarti itu adalah aib. Nah, oke. Kalau seandainya ada satu orang, dia pede banget dengan kapasitasnya,
wah, gua bisa mimpin, gua bisa ini, tapi ternyata kapasitasnya nggak ada. Nah, Cuma dia pede banget, dia merasa dia ini. Nah, makanya mungkin dia bukan nggak punya kapasitas, tapi ada orang yang sama sekali nggak punya kapasitas. Sama sekali ada, tapi ada juga yang misalnya orang itu cuma punya kapasitas 50%. Tapi aku yang aku pertanyakan yang 0%. Oh ya, ya berarti dia harus mengukur dirinya. Ya dia udah ukur, tapi dia masih tetap pede. Oh, gue bisa pokoknya, gue mau nyalon aja jadi wali kota. Yang penting selama dia punya kemauan dan dia belajar dan dia maksudnya mau terjun dan dia mendapatkan ilmu politik untuk memimpinnya gitu, ya itu diperbolehkan. Ya dia belajar, tapi setiap dia belajar apa segala macam tetap nol gitu, kapasitasnya nggak ada. Itu kan kembali lagi kepada dirinya sendiri. Kalau misalnya berguna bagi masyarakat ya dia harus maju, kalau tidak ya Nah udah lebih itu baik masyarakat nggak ada yang kenal tidak. lagi sama dia. Gimana itu? Siapa sih orang itu? Siapa sih? Masyarakat nggak ada yang lagi, nggak ada yang kenal lagi sama dia. Jadi gini, kalau menurut hadis yang tadi aku baca di kajian, itu menurut hadis radhiyallahu anhu at-Tirmidzi nomor 2376 dan disohihkan oleh Suhobil Jame nomor 5620. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah dua serigala lapar yang dibiarkan di kandang kambing lebih merusak daripada tamaknya seseorang atas harta dan jabatan atau kemuliaan yang merusak agamanya. Pertanyaan aku, kenapa Nabi Muhammad SAW menganalogikan dengan serigala dan ada di kandang kambing? Sebenarnya kalau dia mau bilang harta dan tahta atau jabatan itu harta dan tahta. Oke, lebih merusak daripada tamaknya seseorang, harta dan tata jabatan merusak agamanya. Maksudnya kenapa harus pakai perumpamaan dua serigala? Karena kalau macan kan udah dipakai sama trio macan. Kalau macan jadi trio, kalau dua pasti serigala. Enggak, maksudnya Nabi Muhammad itu sampai mengibaratkan menganalogikan dengan istilah tersebut itu karena saking benar-benar merusak agama gitu loh. Orang yang tamak itu benar-benar merusak agama, jadi maka diibaratkan tidaklah dua serigala lapar yang dibiarkan di kandang kambing itu masih lebih ringan dibandingkan seseorang yang tamak terhadap harta dan jabatan dan kemuliaan yang bisa merusak agamanya. Jadi separah itu kalau kita tamak dan tamak dan terhadap harta dan jabatan seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, sebenarnya Islam itu melarang kita untuk memiliki harta dan jabatan gak sih? Kan katanya kalau mempergunakan harta dan jabatan itu tamak, dalam Islam gak boleh tamak. Jadi sebenarnya dilarang apa enggak sih? Enggak lah. Jadi? Diperbolehkan lah. Selama itu dipergunakan untuk hal yang baik-baik. Gitu aja. Iya betul, dan juga pinter gue udah punya kapasitas jadi orang yang punya harta dan jabatan. Iya, dan juga bagaimana cara mendapatkan jabatan itu sendiri. Kan ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu. Apakah itu dia memanipulasi data, ataukah tipu sana tipu sini, sikut sana sikut sini, fitnah sana fitnah sini, ya kan? Ya itulah politik kan. Nah makanya, tapi kalau dengan cara yang seperti itu Islam melarang gitu loh. Kalau dengan cara yang baik, Islam justru menganjurkan untuk kita berprestasi menjadi yang terbaik, menjaga nama baik, harkat, martabat, memilih pasangan yang terbaik, menciptakan keturunan yang baik, semuanya yang baik-baik, justru itu sangat dianjurkan. Iya, dalam Islam gitu. Pasangan hidup, terus bahkan ya, kalau di tangan seseorang ada bibit kurma, dia tahu nih bahwasanya dia besok mau meninggal, tapi dia tetap tanamkan bibit kurma itu. Padahal bibit kurma itu kan tumbuhnya beberapa tahun kemudian. Tapi padahal dia sendiri udah mau meninggal besok, dia tetap tanamkan. Artinya dia tuh tidak pesimis dengan dunia, bahwa walaupun dia meninggal, siapa tahu apa yang dia tanam itu akan berguna bagi generasi penerusnya dia. Ya, menuai hasil di kemudian hari. Betul. Lah ya. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana Islam memotivasi kita untuk menjadi orang yang sukses? Gimana menurut Babang? Yang penting, yang pasti nggak sama kayak Mario Teguh lah, memotivasi. Beda pasti.
Jadi kalau aku tadi baca kajian juga, ini ada firman Allah Al-A'raf ayat 32. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah sudah keluarkan untuk hamba-hambanya, ada pakaian, ada tunggangan, terus buah-buahan yang segar. Katakanlah Muhammad, semua itu disiapkan untuk orang-orang beriman dan disiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti. Dalam hal ini adalah surga, makanan, minuman, pasangan, dan mereka. Berarti orang beriman itu dapat dua. Allah sediakan di dunia kebutuhan-kebutuhan dia dan di akhirat nanti. Siapa bilang orang beriman itu cuman dapatnya di surga doang? Orang-orang yang tidak beriman justru keindahan dunia. Justru kita diperbolehkan untuk menikmati yang halal apapun yang ada di dunia ini gitu. Orang beriman dipersilahkan juga gitu. Jadi ayat ini tuh sangat jelas untuk menyuruh kita untuk mengejar prestasi, karena dunia ini memang disiapkan untuk orang-orang beriman juga. Begitu. Kan kita juga dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bersih, yang bagus, yang wangi, ya kan? Karena kebersihan itu kan sebagian dari iman. Dan Nabi Muhammad itu dia suka banget sama siwak. Kalau zaman dulu tuh siwak tuh yang sikat gigi lah pokoknya. Yang wangi-wangi, terus minyak wangi gitu. Siapa bilang Nabi Muhammad pada zaman dulunya cuman sholat, ngaji, berperang gitu ya. Dia itu suka memperindah diri juga bahkan dia itu pernah dikasih jubah dari sutra. Jubahnya dia dari bahan sutra, sama seperti yang kamu pakai kan? Ya, Yang aku pakai dan ini bahannya sutra ya? Iya, dari rayutami.id tentunya. Tetap ya? Iya tetap. Dia pakai jubah sutra dan dia juga pakai sorban hijau. Terus dia bersiwak juga sebelum masuk ke rumah istri-istrinya. Itu di depan pintu dia udah pasti dengan siwak dengan wangi. Sampai sahabat Nabi itu dia pakai minyak wangi di seluruh tubuh kecuali di bagian sensitif. Dia pakai seluruh minyak wangi. Bahkan waktu sahabat Nabi, aku lupa ya namanya siapa, datang ke rumah beliau, begitu beliau keluar dari pintu, itu dia habis mandi gitu kan, terus dia netes minyak wanginya di rambutnya dia itu sampai aku belum pernah, kata si sahabat Nabi itu, aku belum pernah melihat rembulan yang indah selain dari rembulan yang indah kecuali melihat beliau. Jadi bener-bener wangi banget. Dari jarak berapapun wanginya udah kecium banget. Nah, berarti kan benar-benar mencintai, memperindah penampilan juga gitu. Bukan berarti karena kita harus menghargai diri kita sendiri. Tuh. Karena Islam itu tidak menganjurkan kita untuk mengemis-ngemis, meminta-minta. Kita harus punya harga diri walaupun kita istilahnya cuman tukang kayu bakar, mengambil kayu dari hutan kemudian dijual lagi, tapi hasil yang diperoleh itu halal, lebih mulia daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Dan tetap harus memperindah diri, terlihat lebih keren, ganteng, kayak gue lah pokoknya dah. Dan ada juga ayat yang mengatakan demikian, itu Al-Mulk ayat 15. Dialah Allah yang telah menghamparkan bumi. Dihamparkan tuh bumi. Berarti bumi datar dong ya? Nah itu dia, aku nggak ngerti deh. Ada yang bilang bulat. Menghamparkan bumi, datar dong bumi ya? Nah, dihamparkan. Itu. Coba nanti kita bahas di tema yang lain. Hidup ya. Flat Earth. Langsung gue dibully sama orang besok. Menghamparkan bumi maksudnya tuh kita bisa bercocok tanam, bisa berjalan di atas bumi, bisa mengambil hasil dari bumi tersebut, main tambang misalnya, beternak, bertani, melaut, dan makanlah rezeki-rezeki yang ada di situ, dan ketahuilah hanya kepada Allah lah kalian akan kembali, kalian akan dikembalikan. Ada juga ayat surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kalau kalian sudah selesai sholat Jumat, menyebarlah di muka bumi ini, gitu loh. Maksudnya menyebar tuh ya kerja gitu, kejar prestasi yang ada. Tekun, ya, berinvestasi, menikmati rezeki dengan sesuatu yang benar. Jadi pokoknya setiap hari Jumat semua pada ngumpul, begitu udah selesai, brum, bubar. Iya, gitu loh. Maksudnya langsung ayolah lakukan kegiatan sehari-hari. Betul, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Iya, keren loh itu begitu sebenarnya, itu keren banget gitu konsepnya itu untuk mempertahankan
apa namanya persatuan umat Muslim Betul. seluruh dunia. Makanya gitu. kenapa sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, Karena jadi dulu aku pernah bikin satu organisasi tiap malam Jumat itu semuanya pada ngumpul di situ ngaji gitu. Dari mulai awalnya itu sekali ngaji itu bisa ratusan orang. Mulai berjalan 2 bulan, 1 bulanan, mulai isinya tinggal separuh 50-an. Jalan lagi sebulan, isinya tinggal belasan orang. Sampai akhirnya tinggal sisa kita bertiga, ingat gak kamu? Aku, kamu sama dulu siapa? Si Erika ya dulu siapa tuh? Sisa bertiga. Ngaji cuman ada 3 orang di dalamnya. Lalu aku berpikir tuh gimana caranya supaya ini semua pada bisa ngumpul. Akhirnya aku iseng-iseng, aku coba kan dulu kan. Yuk karaoke, aku bilang gitu. Minuman semua udah pada siap gitu. Tahu nggak itu yang hadir adalah ratusan orang yang pertama kali datang di pengajian itu. Jadi mereka di organisasi itu pada saat itu emang konsepnya adalah pengennya hanya hiburan dan sebagainya. Gara-gara itu kita bubarkan tuh organisasi. berarti ada salah dari apanya? Ya dari SDM ya. Dari pemahaman setiap masing-masing ilmu agamanya SDM kurang. ya. Iya kan SDM. pemahamannya. Tapi di dalam sana banyak yang haji. Ya enggak bahkan ada haji itu kalau misalnya dia mampu ya dia pergi haji. Kalau dia mampu, dia punya Ya iya, uang, dia dia artinya- pergi haji. Artinya bukan berarti yang haji itu berarti yang ilmu agamanya lebih banyak Betul. daripada kita yang tidak haji. Tapi mereka punya kemampuan, istilahnya mereka dari lahir Muslim, sementara aku mualaf gitu. Kan gitu. Tapi mereka pemahamannya harusnya kan lebih paham dari aku gitu ya, lebih mengerti. Cuman sebenarnya gini, kalau pemahaman agama itu semua siapapun bisa mendapatkan. Mengaplikasikannya mau apa tidak, itu aja poinnya. Nah kalau yang lain-lain itu kayaknya mereka itu sebenarnya punya pemahaman agama yang mungkin lebih dari aku, cuman tidak mau mengaplikasikannya. Sementara aku mungkin yang punya sedikit ilmu ingin mengaplikasikannya. Itu aja bedanya. Ya, dan kesadaran akan Betul. dari ilmu kita sendiri. Nah, makanya mudah-mudahan kedepannya dengan kamu ada beberapa diskus tentang ilmu agama sebagai mu'alaf juga, kamu bisa mempengaruhi anggota kamu supaya Udah sih kita tingkat coba kesadarannya terus mempengaruhi semuanya. lebih banyak lagi. Tapi aku yang terpengaruh sama mereka. Nih, hadis Nabi juga ada yang mengatakan tidak ada sesuatu makanan yang dikonsumsi seseorang lebih baik daripada diperoleh dari hasil tangannya sendiri. Berarti Nabi itu juga suka sesuatu yang apa yang kita peroleh dari tangan kita sendiri walaupun sedikit, tetapi itu kita lebih membuat bangga sebagai seorang muslim. Nabi juga bersabda, Nabi Zakaria AS adalah tukang kayu, kemudian Nabi Idris itu tukang jahit. Tapi dia menguasai bidang itu lalu dia bisa hidup dari hasil tersebut. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa nabi yang juga pekerja. Hasil dari buah tangan lah ya. Iya. Hasil dari kerjaan tangan lah ya. Gitu. Makanya harus pinter nyomotnya. Betul, ada hadis Bukhari juga. Ketahuilah seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan talinya atau dia naik menukik lalu dia pikul di pundaknya lalu dia jual, kemudian dia bisa memuliakan dirinya, memenuhi kebutuhannya dari nilai penjualan itu lebih baik daripada mengemis dengan orang lain. Betul. Berarti kan di sini ada perintah, ayo kerja, cari pendapatan. Kerja lebih mulia agar Apapun kita, pekerjaannya ya. betul, agar kita bisa terus bergerak, gak boleh vakum, gak boleh malas, harus berprestasi. Dan Gitu. tidak boleh mengemis, tidak boleh minta-minta. Masalah ngemis itu istilahnya minta-minta. Termasuk juga dulu aku bikin organisasi. Kan kita tahu lah banyak organisasi itu dengan bergaya-gaya preman itu. Membuat proposalan, Minta minta-minta. uang sana Ayo sini. saya minta ini minta ke pengusaha-pengusaha. Nah di organisasi aku itu aku larang tuh. Tidak boleh ada satupun proposal yang keluar. Tidak boleh ada satupun minta-minta ke pengusaha. Kalian itu siapa? Selalu kita tekankan. Nah cuman ternyata memang di organisasi itu banyak orang yang menggunakan nama organisasi aku untuk minta-minta gitu. Jadi itu termasuk salah satu bagian daripada mengemis. Malak juga bagian daripada mengemis itu. Artinya kita minta-minta dan itu sangat diharamkan tuh di dalam Islam ya. Iya, kalau kita berusaha sebisa mungkin kita yang memberikan, jangan kita yang meminta. Betul, Gitu. itu. Makanya kuasailah keterampilan. Jika kalian cenderung dengan keterampilan itu selama bukan haram, ya kalian akan menuju kesuksesan. Jadi
sesuai dengan keterampilannya. Misalnya aku suka make up, ya aku gelutin make up, akhirnya aku jadi Makanya MUA misalnya. Makanya aku biasanya itu mencari uang dengan keterampilan gitu. Daripada aku minta-minta kan, aku ngalihkan aja perhatian dia dengan keterampilan aku terus aku comot. Begitu. Itu Itu namanya keterampilan. copet. Selama Tapi itu kenapa? halal, kan ada tulisannya keterampilan selama itu halal. Ya dengan keterampilan aku kan mengalihkan perhatian dia, aku comot kan berarti halal kan? Enggak. Enggak Oh, enggak, dong. Nah, terus ada Abu Darda radhiyallahu anhu, memasak dan menjual makanan. Abu Darda zaman Nabi Muhammad itu dia memasak dan dia menjual makanan selain dia bersedekah atas makanan itu ya. Sama dengan mie ayam Ray Utami. Iya dong, masak jual itu lebih berkah. Kalau sedekah beda lagi. Kalau sedekah kita kan dapat pahala. Betul. Kalau jualan kita dapat keuntungan. Abu Darda itu adalah orang Quraisy yang paling berhasil dalam bisnis sampai dia masuk ke dalam pemerintahan. Dari jualan makanan ya? Iya, seorang salafus soleh juga termasuk ulama yang berilmu. Qaisi bin Asim waktu itu dia sempat meninggal dan bilang sama anak-anaknya, kalian itu harus cari harta itu. Maksudnya selagi masih anak-anak kalian harus benar-benar membuat diri kalian sukses gitu. Cari harta itu sampai kemanapun selama Berarti itu dilatih halal. dari masih Betul. dini ya, masih anak-anak ya. Aaron mulai besok jangan suruh tidur dulu, suruh keluar cari duit. Lagi PPKM. Lagi PPKM begini. Susah. Kurang lebih seperti itu sih. Tadi aku lihat baca kajian-kajian yang bisa aku sharing. Mungkin kurang lebihnya nanti bisa di komen apa yang kalian ketahui, yang aku nggak ketahui. Boleh kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ya pertemuan ini ada manfaat dan ada amal jariah ya. Kalau kata orang itu ada amal jariah dan ada dosa jariah. Kalau kita memberikan sesuatu pengetahuan yang orang itu baru tahu dan itu benar, ayat itu benar, kan sampaikanlah ayat walaupun hanya satu ayat gitu kan. Nah, dengan pengetahuan yang dari aku ini infonya, terus dia berbuat baik dari pengetahuan yang aku sampaikan, aku dapat amalnya juga gitu. Mudah-mudahan ya berkah. Kayak gitu. Bonus. Begitupun dengan dosa, begitu kalau kita mempengaruhi orang sehingga membuat dosa ya aku dapat dosa jariahnya juga. Jadi kayak MLM gitu loh. MLM ya? Itu Dapat bonus matching lah ya. ya dapat ininya lah, dapat kebagian ketiban pulung lah. Kalau di MLM itu ada istilah bonus titik, Nah, bonus titik kayak gitu. bonus leveling. Iya, kayak kurang lebih kayak gitu ya. Ya, makanya teman-teman ya silakan bergabung di Ray Utami ya. Nanti Anda cukup ajak 2 orang. Ada kaki-kaki. Ada kakinya tuh. Itu amal jariah namanya. Iya, amal jariah. Mudah-mudahan ya kita selalu dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Setiap orang pasti punya dosa dan masa lalu tersendiri. Yang penting bagaimana kita ke depannya. Islam kan nggak pernah memandang masa lalu seorang. Betul. Islam itu memandang masa sekarang dan masa depan gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Apalagi lagi PPKM gini banyak tanda-tanda kiamat, artinya banyak orang yang meninggal secara dadakan. Betul. Dadakan meninggal. Di Nggak rumah tahu ya. lagi isoman meninggal. Itu tanda-tanda salah satu ciri-ciri akhir zaman loh. Makanya kita takut dalam keadaan apa kita meninggal. Mudah-mudahan dalam husnul khotimah. Betul. Gitu. Dengan Jadi, wajah yang indah, senyuman, meninggal. dicabut kan? nyawanya dengan lemah lembut, Dengan artinya lemah tidak lembut. menyusahkan orang lain dan diri sendiri. Betul. Kayak gitu. Oke, itu aja sih yang tadi aku sempat belajar dari kajian tersebut. Yang baik-baik silahkan diambil, yang tidak baik jangan diambil. Tentunya kalau ada kesalahan kata-kata pasti datangnya dari aku. Kalau kesempurnaan pasti itu ayat-ayat Allah gitu. Betul. Ada lagi nggak yang kamu mau komen? Udah cukup. Yang penting kalian teman-teman kasih komentar pendapat kalian tentang pembahasan. Iya, terus apa kita. juga sih yang kalian mau dengar tentang Betul. pembahasan kita nanti bisa Meskipun by kita nggak pernah request. baca ya, tapi nggak apa-apa. Sama-sama Komen belajar. aja. Nggak pernah baca nanti. Pokoknya aku baca insya Allah. Ya, Kalian kan ada baik-baik. admin juga nanti akan ngebaca. Ya, maksudnya kitanya nggak pernah baca nanti dikasih tahu. Iya, Gitu. habis kita bingung guys mau ngonten apa selama PPKM gini masih ruang begini aja geraknya lah ya, masih simple. terbatas ya. Jadi selama ini kita masih dalam suasana cerita hijrah gitu. Seorang mu'alaf dan Ray Utami yang baru menggunakan hijab baru setahun belakangan ini. Jangan pandang masa lalu kita. Iya, pandanglah masa kini dan masa depan. Karena kita aja nggak pandang sama masa lalu kita, masa kalian pandang. Iya kan? Iya, oke. Tapi kalau mau pandang nggak apa-apa sih, bangga juga gue.
Ya udah gitu aja ya. Oke. Kita nanti akan bahas dengan tema lainnya, insya Allah lebih menarik. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sekali lagi jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa vaksin ya kalau kalian belum Ya, vaksin. Karena untuk melindungi diri sendiri dan keluarga kalian juga. Ya, jangan dengerin hasutan orang tentang jangan vaksin. Iya, bahwasanya vaksin itu baik karena bisa menekan angka kematian ya. Betul. Gitu. Bukan berarti orang yang sudah divaksin tidak bisa terkena, tapi kalaupun terkena dia tidak akan bergejala yang terlalu seperti apa. Bisa Karena menekan angka kematian, tetapi tidak bisa menekan angka kemiskinan. super sekali Bapak ini. Ya udah, oke. Pokoknya semuanya sehat deh ya. Tetap semangat loh walaupun PPKM gini, harus banyak-banyak rasa syukur. Kita masih diberikan kehidupan, nafas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa untuk terus memperbaiki diri dan bertobat ke depannya. Insya Allah, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sampai ketemu lagi ya besok. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.